sejak awal itu memang jangankan mendalami, mengaji, ngobrol-ngobrol informal saja tidak, yang terkait dengan amandemen atas pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang menyangkut tentang masa jabatan presiden. Nah, kenapa kok tidak? Pertama, tentu karena di dalam rekomendasi yang dihasilkan oleh MPR periode lalu, ya itu kan ada 5 hal yang direkomendasikan untuk dikaji dan didalami, ya, sehingga kemungkinan Undang-Undang Dasar kita itu bisa diamandemen. Itu tidak ada satupun yang menyangkut dari 5 poin itu, ya, terkait dengan katakanlah perpanjangan periode jabatan presiden dari 2 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut menjadi katakanlah lebih dari 2 kali. Jadi itu tidak ada. Tetapi bahwa ada orang perorangan, elemen masyarakat, ya, kemudian juga pengamat politik, itu kan yang mancing-mancing untuk melemparkan itu, ya tentu kan tidak bisa dilarang, ya. Tetapi kalau dari sisi kelembagaan sekali lagi tidak ada agenda untuk itu. Jangankan agenda, sekali lagi tidak ada pembicaraan soal itu. Ya. Ya, kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara, membahas mengenai daur ulang isu presiden 3 periode. Saya masih bersama Kang Ujang Komarudin di sini, pengamat politik. Kang Ujang, ya, ada tanggapan dari tadi pernyataan dari Arsul Sani, Wakil Ketua MPR, mengenai tidak ada pembicaraan mengenai 3 periode presiden. Ini apakah cukup memberikan fakta kalau memang ini hanya isu belaka? Ya, memang mungkin saja belum ada. Kita percaya itu, gitu kan. Pak Presiden sudah membantah, lalu Pak MPR juga tadi melalui Pak Arsul Sani sudah menjelaskan, gitu kan. Tapi kan ini masyarakat belum cukup yakin, ya kan, terkait dengan kondisi politik hari ini, gitu loh. Yeah. Karena dengan fakta-fakta yang sebelumnya, gitu loh. Ya saya percaya ya dengan Pak Jokowi, saya percaya dengan Pak Arsul Sani, saya percaya. Tetapi bagaimana menjelaskan ini ke rakyat Indonesia, gitu loh. Kan begini, konstruksi politiknya kan katakanlah 80% kekuatan di parlemen. Ya kan, lalu partai-partai politik juga sudah tersandra katakanlah oleh Pak Jokowi, gitu kan. Nah, sesungguhnya kalau bicara isu 3 periode itu secara politik kan memungkinkan. Tetapi kan tadi kita demi menjaga bangsa ini ya, agar tidak terus berpolemik, tidak terus berkonflik atas wacana ini, maka tadi jawaban dari Presiden itu penting. Jawaban dari tadi Wakil Ketua MPR Bang Arsul Sani juga penting. Karena ini untuk meyakinkan, untuk memberikan ketenangan kepada publik bahwa isu ini bukan hanya sekedar isu, gitu. Baik. Bahwa isu ini memang, ya gimana Mbak Bri? Baik, Kang Ujang, apakah ini ada hubungannya dengan dinamika politik atau adegan politik yang baru-baru ini terjadi, seperti kejadian Muldoko dan juga versus AHY? Iya, saya sangat keras di media menolak, saya bilang kalau isu ini terus berkembang, ya kan, ibaratnya testing the water ya, ingin mengetes publik, ingin mengetes masyarakat, seperti apa responnya, gitu ya. Saya katakan isu ini harus kita tolak, ya kan, harus kita lawan. Kenapa? Karena siapapun presidennya, ya kan, siapapun orangnya, ketika berkuasa terlalu lama, ya kan, tidak dibatasi, maka akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Mohon maaf, contoh yang nyata di depan kita adalah bagaimana Pak Muldoko, mohon maaf ya, di pemerintahan itu mengkudeta Partai Demokrat itu karena tadi ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan itu. Apalagi mohon maaf, kekuasaan di sekitar istana lama kan menjadi persoalan. Nah, ini ada katakanlah hanya 10 tahun saja sudah ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, ini tentu kita tidak ingin ada kejadian serupa di kemudian hari. Jadi saya percaya dengan Pak Jokowi, percaya dengan Bang Arsul Sani. Tetapi bagaimana beliau meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa isu bukan isu beneran, gitu loh. Baik. Itu yang harus untuk membuktikannya, pasti masyarakat Indonesia hanya bisa wait and see atau menunggu dan melihat seperti apa nanti
keputusan dari Presiden Jokowi apakah memang sesuai dengan yang dikatakan sebelum-sebelumnya dan sejak tahun 2019 lalu. Tapi Kang Ujang, apa sih sebenarnya dampak terparah dari isu ini? Apakah mungkin orang-orang di sekitar dari Jokowi sudah akhirnya mempersiapkan seperti apa langkah selanjutnya? Atau mungkin ini tes isu ke masyarakat begitu? Apakah ini didukung atau tidak? Apakah membaca itu Kang Ujang? Ya saya melihatnya seperti itu ya. Ada testing the water bagi masyarakat. Artinya ingin melihat respon masyarakat seperti apa. Apakah masyarakat mendukung apa menolak. Oke. Nah bisa saja ketika masyarakat misalkan responnya mendukung, ya kan, banyak yang mendukung, maka bisa jadi isunya akan membesar. Nah tapi hari ini kan kita melihat isunya banyak yang menolak. Oleh karena itu isunya ya disudahi, kira-kira begitu. Ini menariknya isu ini muncul dari Amin Rais. Nah ada hubungannya tidak ini Pak Amin Rais dengan semua ini? Ya Amin Rais juga punya hak untuk mengatakan itu berdasarkan dengan indikasi-indikasi yang ada. Bukan hanya Pak Amin Rais, Pak Arief Puyono juga mengatakan itu. Nah ini juga menjadi penting. Artinya ada dua tokoh yang mengatakan hal yang sama. Belum lagi ada kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya ada juga isu yang serupa. Ini kan indikasi yang sebenarnya tidak biasa. Nah oleh karena itu tadi, apakah isu ini memang sungguhan dilemparkan oleh orang yang memiliki kepentingan untuk terus berkuasa, ataukah memang ini menjebak Pak Jokowi? Ini yang harus kita buka. Atau yang ingin 3 periode justru orang-orang di sekeliling Pak Jokowi yang masih ingin menjabat begitu ya, Pak Kang Ujang ya? Saya menganalisanya begitu. Jadi kalau mereka tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, Pak Jokowi selesai, mereka akan ngambil. Mereka bagian daripada post power syndrome yang saya katakan ke media begitu. Baik, hal-hal ini apakah membuat sehat dinamika politik di Indonesia, Kang Ujang? Ya kalau isu ini dikembangkan terus sangat tidak produktif. Kenapa? Kita ini tidak butuh presiden yang 3 periode. Bangsa ini juga tidak butuh, rakyat juga tidak butuh. Yang kita butuh ini kan kesejahteraan. Bagaimana masyarakat itu sejahtera karena sekarang terdampak oleh pandemi. Banyak yang di PHK, banyak yang nganggur, banyak yang kelaparan. Ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah isu ini sesungguhnya sangat merugikan Pak Jokowi dan tentunya harus diselesaikan dengan secara elegan gitu. Agar apa? Agar isu ini tidak liar terus-menerus sehingga memojokkan Pak Jokowi begitu. Baik-baik. Kalau diperkirakan isu-isu yang muncul ini akan memperkeruh suasana begitu. Langkah yang dilakukan Pak Jokowi ini menurut Anda sudah tepat belum sih? Atau apa tindakan yang paling tepat menurut Anda agar masyarakat Indonesia paling tidak sedikit percaya kepada Presiden Jokowi atas ucapannya? Sudah tepat ya. Yang dilakukan Pak Jokowi mengklarifikasi tuduhan-tuduhan itu sudah benar. Menjadi hal yang baik dan positif untuk meyakinkan kepada publik bahwa Pak Jokowi tidak punya keinginan itu. Tetapi kan tadi harus pendukungnya juga diyakinkan. Para pejabat lainnya juga diyakinkan. Lalu partai-partai politik juga diyakinkan. Karena apa? Karena secara politik apapun kan bisa terjadi. Nah agar ini tidak kejadian benar-benar, maka tadi Pak Jokowi bukan hanya melakukan klarifikasi di depan media, tapi juga melakukan tindakan untuk menyetop hal-hal ini agar tidak isu ini agar tidak melebar kemana-mana. Ini menjadi penting. Baik, kemungkinan 3 periode ini akan kuat jika ada target lain atau poin-poin apa saja yang bisa dikemukakan, Kang Ujang? Ya kalau sebenarnya gini, kan logikanya kan sederhana saja. Amandemen kan butuh 2/3 lebih 1 lah plus anggota MPR. Kekuatan partai pemerintah itu kan solid. Memungkinkan untuk itu gitu kan. Nah, tapi kan kita kan butuh kearifan dan kebijaksanaan dari seorang Pak Jokowi. Katakanlah kalau ingin menjadi seorang negarawan. Artinya harus konsisten. Dengan apa? Dengan konstitusi hari ini. Tidak boleh, dan itu sudah dikatakan langsung. Nah, tadi yang menjadi persoalan adalah ketika ada ketidakkonsistenan yang lalu-lalu yang menjadi persoalan sehingga publik tidak percaya. Nah, oleh karena itu hari ini dan ke depan Pak Jokowi dan seluruh instrumen negara, pejabat negara, elit politik harus memberikan keteladanan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat adem gitu loh. Sehingga masyarakat tenang. Nanti kan menuduh-nuduh. Ini sih mohon maaf gitu. Publik bisa jadi nanti mengatakan, wah ini kan nanti kejadiannya sama dengan yang lalu-lalu. Tentu ini kita tidak ingin begitu. Baik. Jadi masukan dari Anda, perkataan Jokowi tidak hanya dari Presiden sendiri saja, tapi diamini oleh orang-orang di sekitarnya juga begitu ya, Kang Ujang ya?
Ya, harus. Itu wajib. Harus. Baik. Kang Ujang, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Kang Ujang, salam sehat selalu. Mbak April. Sukses selalu. Ya, Mbak April. selamat malam. Malam. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini, tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri, MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.